Nah, di video selanjutnya ini, kita akan bahas tentang terminal cash flow. Untuk video yang ini ya. Terminal cash flow, tadi kita udah bahas inisialnya gimana, untuk cari operating cash flow-nya gimana. Sekarang untuk terminalnya. Terminal itu apa sih? Akhirnya di terakhir gitu ya. Kalau udah proyeknya selesai daripada si economic life-nya, at the end of its economic life. Jadi udah beres lah, anggapnya seperti itu. Tapi ini kalau berhentikan dan juga dilikuidasi, gitu. Harus dijual dulu ya, jadi anggapannya seperti kalau dijual bisa dijual berapa harganya. Nah, jadi kita akan bandingin kalau new asset dijual, udah selesai dipakai nih contohnya gitu ya. Jadi new asset yang, akan dibeli, udah dipakai 5 tahun misalnya gitu, kemudian di akhir tahun kelima dijual. Akan dibandingkan dengan mesin yang lama. Kalau kita nggak ganti mesin artinya ya, kalau kita nggak ganti mesin dan kita pull terus, kita geder terus mesin yang lama kita sampai dengan benar-benar masa manfaatnya habis, bis, malah masih sampai dapat bonus gitu ya, masih dapat bonus umurnya gitu. Nah, itu kita akan bandingin gain or loss-nya, kemudian, kita dapat duit berapa sih gitu ya, dijual berapa, bisa kejual berapa, kemudian bisa kita, dapat berapa terminal cash flow akhirnya. Nah, perlu diingat, net working capital investment-nya itu kan, udah nggak dikonsum lagi ya, ketika udah terminal cash flow, maka kita akan pakai, change in net working capital-nya itu sama seperti kita di initial investment. Jadi nggak perlu dihitung lagi gitu, nggak perlu nyari lagi, karena change in net working capital itu cuma sekalinya aja, di initial investment aja. Nah, contoh yang ini ya, pakai mesin yang tadi, mesin yang baru itu akan di akhir tahun 2024 alias udah 5 tahun dipakai, dari tahun 2020 ceritanya 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Di akhir 2024 itu akan dijual dan nggak akan diganti pakai mesin lain, harga jualnya 70 juta. Gitu ya, mesin yang baru nih, yang kita rencananya mau beli, baru rencana mau beli tapi kita udah mikir lagi mau dijual gitu ya. Ini kan hanya mencari mencari perbandingan, makanya untuk yang relevan, mencari yang relevan. Nah, dibandingin sampai, sama mesin yang masih sekarang dipakai. Mesin yang masih sampai sekarang dipakai, kalau digedur terus, dipertahankan sampai tahun 2024, harga jualnya udah tinggal 15 juta. Nah, gimana dong cara ngitungnya? Maka kita akan hitung di sini proceed from sale, itu 70 juta, dikurangi nanti nah kan nanti kita dihitung ya gain-nya berapa, kemudian kena pajak, dapat total after tax profit-nya. Kemudian untuk mesin yang lama, kalau dijual 15 juta, kemudian ternyata masih gain dan gain-nya ini masih dapat keuntungan. Masih kena pajak artinya ya, masih dapat keuntungan, maka kena pajak 3.750.000. Nah, ternyata terminal value-nya 59.250.000. Mungkin kalian bingung, dari mana sih? Nah, saya kasih lihat aja di sini ya, perhitungan Excel-nya teman-teman. Nah, perhitungan Excel-nya ini dilihat teman-teman ya, harga yang lama kalau dipertahanin terus, harga belinya udah jauh ini mah ya, harga beli 250 juta. Book value-nya aja tuh teman-teman sebenarnya udah nol ya. Book value-nya aja tuh sebenarnya udah nol. Kemudian, tapi masih bisa kejual 15 juta teman-teman. Bisa bayangin sama kalian ya, harga jualnya aja masih dapat 15 juta padahal book value-nya nol gitu ya. Bisa jadi loh itu sering banget kejadian. Jadi masih tetap dapat gain. Gain-nya 15 juta. Nah, gain-nya ini kena pajak. Maka akan mengurangi uang yang akan diterima tadi ya. Jadi 15 juta kurangi 3.750.000 di sini nih. Jadinya total after tax profit-nya 11.250.000. Nah, gimana dengan mesin yang baru? Mesin yang baru gini teman-teman. Mesin yang baru kan masih ada residual value, ingat nggak? Kan baru udah kepake 5 tahun. Nah, masih ada nih residual value-nya. Alias book value-nya 20 juta. Book value-nya 20 juta.
bisa kejual 50 bisa kejual 70 juta, artinya kan dia dapat recapture depreciation 50 juta, ada gain-nya 50 juta ya. Kalau capital gain mah udah nggak ada ya, tapi ingat gain itu kan capital gain tambah dengan recapture depreciation, itu namanya gain. Capital gain-nya nggak ada ya wis nol gitu ya, recapture depreciation berarti dari harga jual kurangin dengan book value, 70 kurangin dengan 20 juta, maka dapat 50 juta. Nah, makanya kalian bisa tulis tuh, gain-nya kena berapa, kemudian kena pajaknya berapa. Kayak tadi kalau misal kalian tiba-tiba, kok dapat sih, pajaknya 12.500.000, ya itu karena kita ngitung dulu gain-nya. Ternyata dapat gain 50 juta, kena pajak 25%, yaitu 12.500.000. Kita kembali ke sini, nah ini dia pajaknya 12.500.000, maka kita dapat duit pure-nya yaitu 57.500.000 kalau kita jual mesin yang lama. Tapi kita kan harus melihat relevansinya. Kalau mesin yang baru bisa dapat duit 57.500, mesin yang lama bisa dapat berapa ya? Gitu kan. Oh, 11.250 dengan ada change in net working capital 13 juta, maka terminal value yang akan didapatkan yaitu 59.250. Kalau masuk di timeline, kita akan dapetin initial investment-nya 331 juta, ingat di video yang part 2. Lalu operating cash flow-nya setiap tahun dapat berapa? Ini ada. Ingat video sebelum ini. Kemudian terminal value-nya 59.250, yang mana artinya di tahun kelima kita dapat 61.875. Nah, ini nanti akan dievaluasi, teman-teman. Berapa sih net berapa sih NPV-nya? Berapa sih IRR-nya? Apakah worth it kita ganti mesin baru untuk dapetin yang segini? Atau nggak worth it? Kalau nggak worth it ya ngapain replace, bener nggak? Kalau nggak worth it ngapain di-replace? Tapi kalau misalnya worth it ya kita mungkin bisa replace. Nah itu untuk materi chapter 11.